Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Erna. Izinkan saya, Tanti Latifah dari kelas 12C dengan NPM 2111251250061 ingin mencoba menjawab pertanyaan ATS dari inventory yang sudah Bu Erna share sebelumnya kepada kami. Izin saya share screen terkait dengan soal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi, jika Ibu bisa melihat di share screen saya, nah ini ada soalnya bahwa diminta menjawab pertanyaan. Ada dua soal dari Ibu. Yang pertama terkait distributor M-Block yang merupakan distributor berbagai macam kecap untuk area Bandung. Kecap Bambu isi ulang 220 mili adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Dengan data berikut adalah data penjualan produk mulai dari periode Juni 2025 sampai dengan Mei 2026 dalam satuan karton. Ini nanti akan saya rubah nilai penjualan kartonnya ditambah dengan angka 61 sesuai dengan dua digit terakhir NPM saya. Dengan pertanyaan melakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan beberapa metode peramalan perhitungan bisa menggunakan Excel atau prinsip for Windows sehingga didapatkan metode yang terbaik dan jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mencoba menjawab menggunakan POM-QM. Di sini saya akan menggunakan beberapa metode, mulai dari average, exponential smoothing, sampai dengan yang terakhir adalah linear return. Kita coba aja mulai dari POM-QM-nya. Oke, di sini saya sudah eh, kita ambil dulu dari forecasting, kemudian time series analysis karena sudah moving average adalah masuk ke kategori for uh, time series analysis. Di sini saya kasih judul ATS inventory SC 211250061 dengan jumlah periodnya ada 12 bulan seperti soal yang tadi dan saya berikan kode angka 1 sampai dengan 12. Saya klik OK di sini. Nah, untuk demand kita sesuaikan dengan penjualan misalkan karton. Kemudian kebetulan saya sudah membuat datanya dari tabel Excel. Di sini saya copy paste. Ini sudah ditambahkan 61, Bu. Jadi saya tinggal copy paste dan masukkan ke angka sini. Ini datanya. Kemudian kita klik naive method. Ini metodenya kita gunakan dulu yang exponential smoothing. Ini kita coba di angka 0,2 terlebih dahulu. Dengan alpha, dengan tingkat errornya 0,2. Kita klik solve. Kita di sini memperoleh angka nominal sebesar dengan nilai MSE 841.538,1 atau 841.538 dengan nilai MAPE atau mean absolute percentage errornya 19,115. Kita coba bandingkan aja yang pertama dengan nilai alfanya 0,2. Di sini nilai MAPE-nya 19,115%. Kemudian jika kita melihat dari nilai, ini detailnya Bu untuk forecast. Di sini ada tergambar nilai MSI-nya 841.538,1 dengan persentase MAP-nya sekian. Dan jumlah nilai forecast next period-nya ada di 3.739,62. Sekarang kita coba lagi Bu, kita edit datanya, kita coba dengan nilai error alfanya 0,5, maka akan muncul nilai MAPI-nya 0,5 dengan nilai MAPE-nya 21,06%. Kemudian ini sudah cukup besar, lebih besar daripada 0,2, maka jika menggunakan dua perbandingan alpha for smoothing-nya, kita sebaiknya menggunakan nilai persentase yang lebih kecil, yaitu dengan nilai 19,115. Dengan nilai MSE 864,192. Jika kita melihat yang tadi 0,2, di sini tadi lebih kecil nilai MSE-nya yang dia 84153. Oke. Kemudian selanjutnya kita buka lagi, kita edit datanya, kita ubah lagi menjadi metodenya. Oke.
Tadi berarti Pak Close ya. Kita ganti lagi di sini. Tadi ATS inventory. Ganti 12C 211250061 dan jumlah periodenya ada 12, ininya 1 2 3 4 5. Kita klik OK. Di sini pun tadi kita copy paste dengan nilai yang sama. Ini adalah penjualan dalam bentuk karton. Kita gunakan di sini sekarang menggunakan metode yang moving average. Moving average kita periodenya kita buat 2, boleh, nggak apa-apa. Kita solve di sini dengan nilai MAPE-nya di 22,309% dengan X periodenya 4381. Ini artinya maka nilai, nah ini MSE-nya cukup tinggi di 981,478,9. Artinya ini lebih tidak akurat nilainya. Karena nilai yang paling kecil itu yang biasanya mendekati benar. Nah, ini kita juga melihat nih di sini nilai total MSI-nya ada sekian dengan persentase MAPI-nya jauh lebih besar ya di 22,309. Sekarang kita coba lagi untuk menggunakan metode linear trend line. Di sini kita solve dengan data yang sama. Nah, kita akan peroleh di sini dengan nilainya ada 16,52. 16,52 di antara tadi perbandingan yang sebelumnya mulai dari exponential smoothing dengan alpha 0,2, nilai MAPE-nya 19,115, kemudian membandingkan dengan yang alpha smoothing-nya 0,5, maka nilai MAPE-nya 21,06. Dan menggunakan yang moving average dengan nilai MAPE yang jauh lebih besar menjadi 22,309, maka dirasa menggunakan metode linear trend line model ini menjadi salah satu metode yang paling mendekati benar dan dapat digunakan untuk menghitung forecast demand forecast pada periode-periode berikutnya. Ini ada nilainya 16,52. Jika kita melihat detail analisisnya, nah kita kelihatan di sininya, Bu. Nah, berarti next periodnya itu ada di 4052,621 dengan nilai MAP-nya 16,52, berarti paling kecil di antara beberapa metode yang tadi disebutkan, dan nilai MSE-nya juga paling kecil dibandingkan dengan beberapa metode yang berikut sebelumnya. Nah, kemudian jika kita melihat tadi yang sudah kita hitung dengan pertanyaan nomor 2 adalah berapa sih jumlahnya gitu kan dari forecast untuk pada bulan-bulan berikutnya selama 12 bulan ke depan. Kita mulai dari 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti sampai dengan ke sini ya, Bu. Sampai dengan ke bulan di 24 ya. Oke, kita copy paste di sini. Kita coba hitung kembali. Kita hitung di sini, kita copy paste, kita bulatkan menjadi 0. Ini kita jumlahkan, maka totalnya ada sebesar ini, 53,647. Maka jika melihat ke soal yang pertama, jawaban nomor B-nya adalah berapakah jumlahkan hasil lamaran untuk 12 bulan ke depan. Maka untuk 12 bulan ke depan, dia harus melakukan persiapan atau order penyediaan main kartonnya sebanyak 53,647 karton botol kecap. Nah, selanjutnya kita ini close dulu ya, Bu. Kita coba ke pertanyaan yang nomor 2. Ini ada soal demand untuk 12 bulan ke depan berdasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada nomor 1, yang tadi yang 53.000 sekian. Itu distributor membeli kecap langsung dari pabrik kecap Bango dengan unit cost sebanyak
240.000 plus N1. Jika menambahkan 61, maka nilainya menjadi unit cost 240.0061 per karton dengan setup cost-nya Rp2.161 per order, sedangkan untuk holding cost-nya senilai Rp15.061 per karton per tahun dengan lead time pemesanan dari pabrik sebanyak 10 hari, sedangkan hari kerja distributor adalah 350 hari dalam 1 tahun. Nah, dengan pertanyaan berikut, saya akan menggunakan kembali aplikasi form QM-nya untuk menghitung soal tersebut. Kita buka dulu. Ini form QM-nya. Kita akan menggunakan metode inventory. Kita cek economic order quantity model. Dengan judul kita buatkan misalkan ATS inventory Tanpi 12C 211 250061. Ini 2 digit terakhir saya, Bu. Maka jumlahnya akan ditambahkan karena ini adalah kita akan menggunakan reorder point sama seperti soal yang pertama, sama seperti salah satu soal dari nomor 2 ini. Kita harus menghitung reorder point-nya, maka di form ini saya akan compute reorder point. Oke, kita isi ini compute reorder point, kita order quantity-nya kita nolkan. Demand rate-nya sesuai dengan pertanyaan nomor 1, jawabannya sebesar 53.647. 53.647. Kemudian setup ordering cost-nya tadi ada di, kebetulan saya sudah merekapnya, Bu. Itu ada di 240. Setup cost-nya ada di sini. Holding carrying cost-nya ada di Rp15.061. Unit cost-nya ada di Rp240.061. Demand lead time-nya ada 10 days per year atau berapa hari kerja gitu, itu ada 350 tadi diinformasikan. Nah, dari sini kita cukup klik solve, maka dia akan muncul jawabannya sebagai berikut. Yang pertama ada demand rate, ini data yang tadi diinformasikan sesuai dengan pertanyaan dari Ibu. Bisa diminta atau mengatakan berapa sih economic order quantity-nya, kemudian kapan reorder point-nya, order per periode dalam 1 tahun, dan annual cost, dan gambar grafik EOP-nya. Jadi kita melihat, maka kita kelihatan di sini, Bu, maka perusahaan dapat melakukan reorder point ketika jumlah stoknya tinggal 153, jumlah stoknya tinggal 1.532,77 unit. Kemudian optimal order quantity-nya ada di 122,31 dengan annual setup cost-nya Rp921,07. Kemudian total order per periodenya ada 438,61 dengan total cost-nya including units ini ada di 220, ada di 12.880,400 rupiah. Sedangkan grafiknya sendiri kita bisa klik di sini, ini seperti ini. Nah, ini order quantity-nya di 122,31 dan nilai sekian total biayanya, total cost-nya ada di atas ya, Bu ya. Holding cost-nya begini, potongannya ada di sini. On report ini dia akan terhitung ketika di 122,31. Kurang lebih seperti itu, Bu Erna, yang bisa saya sampaikan terkait soal ATS inventory ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.